Istri calon Presiden Ganjar Pranowo Siti Atiko menghadiri kegiatan senam sehat di Taman Situ Gintung, Tangerang Selatan. Selain itu, Atiko juga mengajak warga untuk menciptakan gaya hidup sehat sejak dini. Siti Atiko, istri calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, menghadiri senam sehat dan cek kesehatan gratis di Taman Pulau Situ Gintung 3, Tangerang Selatan, Banten pada Minggu pagi. Ratusan warga yang menghadiri kegiatan ini menyambut hangat kedatangan Siti Atiko. Selain warga Tangsel, acara senam sehat ini juga dihadiri oleh caleg-caleg dari Partai Perindo. Siti Atiko mengaku bahagia bisa menghadiri acara senam sehat ini dan mengajak warga untuk melakukan gaya hidup sehat. Tentu bahagia ya, karena ini kan salah satu kita berkampanye untuk healthy lifestyle, gaya hidup sehat. Salah satunya itu dengan olahraga, kemudian makanan yang berimbang. Ini dengan berolahraga kan juga ketemu dengan banyak orang, akan menciptakan juga silaturahmi dan mereka itu healing yang secara sederhana. Dan ini juga acaranya bagus sekali karena juga diintegratedkan dengan pemeriksaan kesehatan. Selain itu, menurut Siti Atiko, cek kesehatan gratis juga sangat bermanfaat bagi warga untuk melakukan deteksi dini penyakit, sehingga bisa merubah gaya hidup menjadi lebih baik. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Sementara Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menghadiri acara Tablik Akbar di Pondok Pesantren Al-Baghdadi, Karawang, Jawa Barat. Gibran bersilaturahmi dengan pimpinan Ponpes dan memohon doa restu agar bisa memenangkan Pilpres 2024. Kedatangan Gibran Rakabuming Raka di Ponpes Al-Baghdadi, Karawang, Jawa Barat disambut para santri dan pimpinan Ponpes. Gibran mengikuti pengajian rutin Sabtu malam bersama jemaah manakib. Gibran juga melakukan pertemuan tertutup dengan pimpinan Ponpes. Gibran mengaku memohon doa restu untuk kelancaran Pilpres 2024. Sementara itu, pimpinan Ponpes Al-Baghdadi, Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi berharap Gibran mampu menjadikan Indonesia sebagai mercusuar dunia. Generasi muda itu masa depan bangsa. Tonggak-tonggak tua disitulah nama generasi muda. Maka saya dukung beliau sebagai anak muda, generasi muda untuk Indonesia ke depan. Harapan saya melalui beliau Indonesia itu menjadi sesuatu yang memberikan mercusuar dunia. Debat Cawapres atau Capres-Cawapres 2024 yang terbagi dalam 5 sesi meliputi 3 kali debat Capres dan 2 kali debat Cawapres. Pada debat Capres pertama akan berlangsung pada 12 Desember 2023 dengan tema pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga. Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan skema dan tema debat Capres-Cawapres dalam Pilpres 2024. Debat calon presiden akan diselenggarakan sebanyak 3 kali, sedangkan debat calon wakil presiden 2 kali. Debat perdana Capres dilaksanakan pada 12 Desember 2023 dengan tema meliputi pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga. Debat kedua merupakan debat Cawapres 22 Desember 2023. Tema yang diusung ekonomi, investasi, pajak, perdagangan, pengelolaan APBN dan APBD, infrastruktur dan perkotaan. Debat ketiga debat Capres 7 Januari 2024 bertema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Debat keempat, debat Cawapres 21 Januari 2024 dengan tema pembangunan berkelanjutan, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa. Debat kelima, debat Capres 10 Februari 2024 mengangkat isu kesejahteraan sosial, kebudayaan, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi. Debat akan berlangsung selama 2 jam. Ada 11 panelis yang disiapkan untuk debat Capres pertama.
Pemirsa, di masa kampanye, caleg Partai Perindo belusukan ke berbagai daerah mensosialisasikan program partai dan pasangan Capres-Cawapres Ganjar Mahfud ke tengah masyarakat. Tidak hanya itu, posko pemenangan di berbagai daerah juga dibentuk sebagai kekuatan pemenangan. Rere Tati Sri Hardina, caleg DPRD Dapil 1 Kota Depok, gencar mengenalkan Partai Perindo dan Capres-Cawapres Ganjar Mahfud kepada warga Kota Depok, Jawa Barat. Belusukan dilakukan untuk mendekatkan diri sekaligus bersilaturahmi dengan masyarakat. Partai Perindo lebih dikenal lagi dan meningkatkan elektabilitas Partai Perindo, dan kita membuktikan bahwa kita harus menyentuh ke setiap lapisan masyarakat. Mensejahterakan warganya dan juga kami tetap bersinambungan dengan beliau agar beliau tetap menjadi pemerhati di warga kami. Sementara itu, Ketua DPW Partai Perindo Provinsi Papua, Raflus Doranggi, meresmikan posko pemenangan untuk caleg DPR RI Dapil Papua, Pendeta Edi Rante Tasak, dan caleg DPRD Papua Dapil 1, Mika Sapan. Dengan diresmikannya posko sore ini, maka itu menjadi tonggak pendorong bagi kami untuk mengkonsolidasikan semua kekuatan dan menggerakkan potensi yang ada melalui tim yang sudah dibentuk. Meramu seluruh strategi untuk pemenangan yang diutamakan bagaimana kita bisa meraih kursi DPR RI, karena kursi DPR RI dari Papua hanya 3 kursi, dan kita berharap dari 3 kursi itu 1 diperoleh oleh Perindo. Kader dan caleg Partai Perindo optimis dapat meraih kemenangan pada pemilu 2024 mendatang, serta mengantar pasangan Capres-Cawapres Ganjar Mahfud sebagai pemimpin masa depan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pernikahan sesama jenis di Cianjur, Jawa Barat viral di media sosial. Hal tersebut terbongkar setelah 3 hari usai melakukan pernikahan secara siri. Diketahui bahwa mempelai laki-laki dalam pernikahan tersebut merupakan seorang wanita. Inilah rekaman acara pernikahan pasangan sesama jenis yang berlangsung di Kampung Cimaladewa, Desa Pakuwon, Kecamatan Sukaresmi, Cianjur, Jawa Barat. Pernikahan yang dilakukan secara siri ini disaksikan oleh orang tua atau wali kedua mempelai dan disaksikan oleh tokoh agama setempat, keluarga, dan tetangga. Pernikahan ini berlangsung pada tanggal 28 November 2023 lalu. Bahkan sebelumnya pihak keluarga dan tetangga tidak ada rasa curiga dengan calon mempelai pria. Namun 3 hari setelah melangsungkan pernikahan, keluarga dari mempelai wanita mulai merasa curiga dengan gerak-gerik kedua pasutri tersebut. Usai didesak oleh pihak keluarga, barulah sang mempelai pria berinisial HH mengaku jika dirinya berjenis kelamin perempuan. Sontak hal tersebut mengejutkan pihak keluarga. Pihak kecamatan membenarkan kejadian tersebut. Berdasarkan keterangan keluarga, HH sebelumnya pernah diusir serta ditolak oleh pihak keluarga lantaran tidak memiliki identitas yang jelas. Namun pada akhirnya pihak keluarga menikahkan sejoli ini secara siri. Mengaku bahwa dia itu jujur, saya sudah berbohong dan manipulasi, dan sudah beretikat bohong untuk mengganti status kelamin, dan juga mengaku bahwa dia meminjam uang untuk merayakan pernikahan. HH, perempuan yang mengaku seorang laki-laki tersebut, kini diamankan oleh pemerintah setempat terkait utang piutang yang dimilikinya. Sementara itu pihak keluarga belum memberikan keterangan terkait kasus ini. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ikhsan, iNews melaporkan. Dan untuk membahas pernikahan sejenis di Cianjur, Jawa Barat, sudah bergabung bersama kami Kang Latif Ridwan, Camat Sukaresmi. Selamat malam Kang Latif, apa kabar? Selamat malam, baik. Baik. Bu. Baik, Kang Latif, ini bagaimana perkembangan dari kasus pernikahan sejenis di Cianjur ini? Perkembangan hari ini kebetulan tadi pagi saya
mengunjungi keluarga dari korban penipuan pernikahan inisial AH ini dengan tujuan memberikan motivasi, memberikan semangat karena keluarganya sangat shock dan korbannya juga sama. Mudah-mudahan didatangi oleh camat dan para kepala desa, tokoh masyarakat, motivasinya percaya dirinya tumbuh kembali. Oh gitu. Jadi untuk kepercayaan dirinya gitu ya. Tapi ini ketahuan dia perempuannya itu kapan tepatnya, Kang? Setelah nikah, biasanya kan katanya berhubungan sama istri. Iya. Satu kali tidak melakukan karena menunggu setelah pesta, katanya sudah sepi pesta. Malam kedua masih belum, malam ketiga dia berhubungan. Ternyata ketahuan itu waktu berhubungan tidak ada kelaminnya. Jadi dia lapor kepada kedua orang tuanya bahwa suaminya itu tidak ada kelaminnya. Disitulah kecurigaan itu tumbuh dengan fakta-fakta secara fisik dan dipaksa untuk dibuka oleh keluarganya. Oh baik, tapi sebelumnya memang istri ini atau pasangannya ini tidak ada merasa keanehan begitu, Kang, kejanggalan gitu terhadap pasangannya ini, terhadap ini? Udah, karena ini kan kasusnya perkenalannya melalui media sosial. Baik. Dari pertama dia datang ke Sukaresmi, ke Cianjur itu dari Kalimantan itu, dia diusir pulang ke Kalimantan. Setelah itu masih komunikasi melalui WA. Dia dipertegas sama istrinya itu, yang korban itu dipertegas, kamu apakah wanita, apakah laki-laki? Laki-laki, dan memperlihatkan alat vitalnya. Ternyata ditanya alat vital siapa itu? Alat vital temannya, katanya. Oh jadi sempat menunjukkan alat vitalnya untuk meyakini istrinya ini gitu ya, tapi ternyata ini bukan miliknya begitu. Iya. Baik, dari saat itu korban percaya berarti? Iya, percaya. Oke, bahwa baik. Yang dia hubungi pacaran itu adalah betul-betul laki-laki. Laki-laki, oke, baik. Lalu katanya sempat ditolak ya, Kang, pernikahannya. Tapi kenapa akhirnya dilangsungkan? Iya. Iya, Kang? Kang Latif? Iya, kan bukankah sempat ditolak begitu pernikahannya? Kenapa jadi tiba-tiba dilangsungkan? Karena yang pertama itu mau melamar dia, dan ditanya identitas, biodata, tidak ada, dan juga menurut pengakuannya beda agama. Oh gitu. Beda agama, itu ditolak. Dia pulang ke Kalimantan. Setahun 2 tahun kemudian dia datang lagi dengan tujuan awalnya ceritanya mau belajar agama, datang ke Sukaresmi itu. Kang Latif, yang akan diproses penipuan uang, terkait dengan penipuan uang. Nah itu perjanjiannya, karena dia untuk melaksanakan pernikahan dia meminjam uang sejumlah 57 juta kepada tetangganya, Ibu Elis. Nah nanti perjanjiannya hari besok tanggal 11 dia mau bayar. Apabila tidak bayar, mungkin ini menjadi ada satu kerugian penipuan. Oke, baik. Terima kasih Kang Latif Ridwan, Camat Sukaresmi Cianjur, Jawa Barat, telah berbagi di iNews Sore. Selamat malam, salam sehat selalu, Kang.